Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you all always have a good day. Are you ready to study English? If you're ready, please prepare your book and your pen and let's study. Okay, today we will study chapter 9. The title is Local Culture. The meaning is budaya lokal. And we will study about narrative text, yaitu teks narasi ya. Apa itu teks narasi? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, teks narasi adalah sebuah cerita imajinasi yang dimaksudkan untuk menghibur seseorang yang membacanya. Apa yang membuat sebuah teks atau paragraf itu disebut sebagai teks naratif? Cirinya adalah jika teks atau paragraf tersebut adalah narrative text, di dalam paragraf tersebut terdapat yang pertama, orientation, artinya adalah ada sebuah cerita mengenai pengenalan tokohnya. And then ada sebuah complication. Apa itu complication? Yaitu adanya sebuah permasalahan yang dikembangkan di dalam cerita tersebut. Lalu ada resolution. Apa itu resolution? Resolution adalah pemecahan masalah ya. Jadi di cerita tersebut nanti ada sebuah problem solved atau pemecahan permasalahannya. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, kalau yang pertama tadi orientation, yang terakhir adalah reorientation. Perbedaannya, orientation adalah menceritakan tentang urutan kejadian, peristiwa serta pengenalan tokoh. Sedangkan reorientation ini adalah komentar dari si penulis cerita tersebut ya. Komentar apa? Misalnya komentar tentang kejadian atau peristiwa sejarah di dalam cerita tersebut ya. Lalu untuk karakteristik dari naratif teks adalah menggunakan simple past tense ya. Jadi teks atau paragrafnya itu menggunakan kalimat simple past tense ya. Maksudnya adalah kalimat atau teks serta paragraf yang dibuat dalam bentuk sederhana. Maksudnya kalimat sederhana bentuk lampau. Lalu menggunakan keterangan waktu. Misalnya once upon a time, artinya pada sewaktu-waktu, atau one day, pada suatu hari ya, serta dan lain-lain. Kemudian ada juga ditandai dengan hubungan waktu. Nah, misalnya ada kalimat nanti when, then, suddenly. Kemudian teks native ini juga terdiri atas spesifik karakter ya. Jadi karakternya itu spesifik atau benar-benar dipusatkan pada seseorang ya, tidak untuk umum ya. Ini di sini kan ada contohnya, misalnya cerita tentang Cinderella, Alibaba dan si Palui. Oke kids, berikut adalah contoh narrative text. Si Palui and si Ngungu. Reorientation. A long time ago, there was a story with a pair of husband and wife with two sons, si Palui and si Ngungu. Like the other children, si Palui and si Ngungu grew normally. Their bodies were healthy, their power was strong, but the power and the responsiveness of their brains was very weak. People in Kampung Bedungun Barau were naming the two children that a pair of police boy and then bullied them. Si Palui and si Ngungu ignored the people said, otherwise they were being cheered. However, gradually they began to be shunned. When they come to the other children just dug. As a result, they more play together or help their parents to work in field. Although both parents felt embraced, however, that couple still love their children. Nah, jadi pada orientation ini diceritakan ya, sepasang suami istri memiliki dua orang anak laki-laki, si Palui dan si Ngungu. Awalnya mereka tumbuh berkembang seperti dengan anak lain, akan tetapi semakin besar
perkembangan otaknya semakin lambat ya, sehingga mereka dikatakan memiliki keterbatasan. Kemudian warga dan anak-anak dan teman-teman di sekitarnya membuli mereka, sehingga mereka lebih asik bermain bersama saudaranya sendiri atau membantu orang tuanya di ladang. Selanjutnya, complication. One day, their father told si Palui and si Ngungu check the bubu in the river. Let's check the bubu in the river, said Daddy. That's what I have put them doing since yesterday. Hopefully there was already fish in it, even though a small one. Then si Palui and si Ngungu ran to the river. They were very happy when bubu left, because many fish were caught. They put the bubu on the ground and saw the fish caught. Big fish they turned into the river, while the small ones were brought back home. When they arrived home, they hand the fish to their parents. Their father and mother were surprised to see all the fish were small. Look here, sighed the father. Why the fish are all small? Daddy sighed. Little fish is okay, si Palui replied calmly. Their mother gawked. Your father meant if the fish trapped in the trap are small, that's okay, but it is better if we caught big fish, she said patiently. Finally, si Palui and si Ngungu understand what their parents mean. Si Palui and si Ngungu ran to the river quickly. Eagerly, they were searching the great fish they had just released. When they approached to the surface of the river, they yelled for the fish, but none of the fish replied. Pada suatu hari, ayah si Palui dan si Ngungu meminta mereka untuk mengecek bubu di sungai. Kemudian mereka bergegas menuju sungai. Nah, mereka sangat senang melihat banyak ikan di dalam bubu tersebut. Karena ikannya sangat banyak, mereka pun menangkap ikan tersebut dan meletakkannya di atas tanah. Kemudian, ikan-ikan yang besar tadi pun akhirnya jatuh kembali ke dalam sungai. Sehingga ikan yang mereka bawa pulang hanya ikan yang kecil saja. Sampai di rumah, dan sesampainya di rumah, ayahnya pun terkejut. Kenapa hanya ikan kecil saja yang kalian bawa pulang? Lalu dia menjawab, ikan kecil juga tidak apa-apa. Kemudian ibunya menjelaskan, iya maksud ayahmu ikan kecil tidak apa-apa, kan, tetapi lebih baik lagi kalau ikan besar juga kalian bawa pulang. Akhirnya mereka kembali ke sungai, mereka menyelam dan memanggil para ikan itu untuk kembali agar bisa mereka tangkap. Akan tapi ikan-ikan tersebut tidak mungkin bisa menjawab ya. Nah, itu karena adanya keterbatasan mental, akhirnya mereka tidak bisa berpikir seperti apa caranya agar ikan-ikan mereka tangkap tadi tidak jatuh lagi ke sungai ya. And then resolution. Di sini pemecahan masalah ya. Kita akan baca kembali. Arriving home with a sad face, si Ngungu told their father. Mother smiled laughingly and explaining slowly what they have to do. Si Palui and si Ngungu began to understand. They went to the riverbank someday, pick up the traps and check the cat. They were never wrong. They didn't want to be lost again. They brought home a big or small fish. Sesampainya di rumah dengan wajah yang sedih, si Ngungu berkata bahwa mereka telah gagal. Ibu pun tersenyum dan menjelaskan dengan pelan serta berhati-hati apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Si Palui dan si Ngungu pun akhirnya menjadi mengerti. Mereka akan pergi ke sungai lagi keesokan harinya, kemudian mereka akan membuat jebakan dan menangkap ikan-ikan tersebut. Mereka tidak akan pernah salah lagi. Mereka juga tidak ingin mengulangi kegagalan dan terburu-buru lagi. Mereka juga akan membawa semua ikan, baik ikan besar maupun ikan yang kecil. Nah, itu tadi resolutionnya ya, atau solusi dari permasalahan yang dialami si Palui dan si Ngungu. Okay kids, that is the example about narrative text in story si Palui and si Ngungu. Silakan kalian pelajari lagi teks naratif contoh tersebut ya nanti, agar kalian paham cara membuat narrative text serta paham dalam menjawab soal yang akan Miss berikan. Do you understand? If you understand, please let's rework in listen. Okay kids, I think all is enough. Thanks for your best attention. See you next week and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.